Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih atas kedatangannya. Dengan Mbak siapa? Mbak King. Oh iya, dengan Mbak King ya. Perkenalkan, saya Bidan Lia ya Mbak ya. Saya bertugas pada pagi hari ini. Mbak tidak usah khawatir, tidak usah takut. Di sini saya akan jaga privasi Mbak dengan cara menutup pintu dan jendela dengan aman. Baik, ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya mau menikah, tolong bimbingannya. Oh iya, mau menikah ya Mbak ya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menggunakan lembar balik ini untuk membantu agar Mbak Atna ini bisa memahami dan mengingatnya ya Mbak ya. Di sini saya akan menggunakan lembaran ini yang berjudul Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi calon pengantin. Ya, pernikahan ini apa sih Mbak? Ya, pernikahan yaitu mengucap akad atau janji nikah yang merupakan ucapan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, yaitu atau yang biasa kita sebut sakinah, dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih sayang. Ini seperti mawaddah dan warahmah. Lalu pernikahan ini adalah awal terbentuknya dari sebuah keluarga. Selanjutnya di sini untuk hak reproduksi dan seksual yaitu macam-macam ya. Ada yang memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, dan juga berapa jumlah anak, dan juga jarak antara anak yang pertama dan yang selanjutnya. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi seksual. Mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit penular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki, perempuan, dan juga keturunannya nanti. Memperoleh informasi pelayanan KB yang akurat, yang efektif, yang terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa ada paksaan dari siapapun. Lalu pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, nifas, dan serta untuk memperoleh bayi yang sehat. Lalu hubungan suami istri ini harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa ada unsur pemaksaan, ancaman, dan juga kekerasan. Baik, selanjutnya ada persiapan pranikah, yaitu ada beberapa persiapan yang seperti persiapan fisik. Persiapan fisik ini yaitu meliputi tanda-tanda vital seperti ada tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan, dan juga ada pemeriksaan darah rutin seperti sel darah merah atau Hb, lalu ada juga trombosit, leukosit, lalu ada pemeriksaan penunjang pada Hb ini yang dianjurkan ada golongan darah, dan juga gula darah sewaktu, talasemia, hepatitis B, hepatitis C, terus ada juga pemeriksaan torch. Selanjutnya ada persiapan gizi. Persiapan gizi ini status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis, dan juga anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Selanjutnya ada status imunisasi TT. Mbak sebelumnya udah pernah imunisasi TT belum Mbak? Belum ya, nanti dianjurkan untuk sebelum menikah Mbak akan imunisasi TT, di mana imunisasi TT yang pertama ini dilakukan sebelum menikah, ini tidak ada perlindungannya. Lalu dianjurkan lagi untuk TT yang kedua dilakukan setelah 4 minggu setelah TT yang pertama, ini dapat 3 tahun selama perlindungannya. Lalu TT yang ketiga ini ada 6 bulan setelah TT yang kedua, ini dapat perlindungan selama 5 tahun. Dan juga TT yang keempat ini 1 tahun setelah TT yang ketiga, ini dapat perlindungan 10 tahun. Sedangkan TT yang terakhir yaitu TT 5 dilakukan 1 tahun setelah TT yang keempat, ini dapat lama perlindungannya 25 tahun. Lalu menjaga kebersihan organ reproduksi, sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari Mbak ya. Lalu tidak menggunakan pakaian yang ketat dan juga berbahan non-sinetik. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang. Kebanyakan kita ini kalau habis buang air itu kalau membersihkannya itu kan pasti dari belakang ke depan, itu agar diganti caranya yaitu dari depan ke belakang, karena kotoran itu yang paling banyak kan di belakang. Jadi
kita meminimalisir agar kotoran tersebut tidak sampai kita bawa ke depan. Lalu selanjutnya membersihkan organ reproduksi menggunakan handuk ataupun tisu. Pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau berbau. Sebaiknya jika habis memakai handuk itu langsung dijemur di bawah sinar matahari ya Mbak ya. Dan kalau sudah tidak terasa nggak enak, lembab, itu bisa diganti handuknya. Khusus untuk perempuan tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Biarlah vagina ini kan mempunyai khas dan bau khas vagina sendiri. Jangan sering dibersihkan. Kalaupun dibersihkan, tapi jangan sampai berlebihan membersihkannya. Lalu jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Dan penggunaan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Jadi kalau misalkan mbaknya ini menstruasi itu jangan sampai memakai pembalutnya itu sehari full nggak diganti ya mbak ya. Minimal, paling minimal itu 4 jam diganti atau setelah buang air. Lalu ada juga bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna harus diperiksakan ke petugas kesehatan. Kalau keputihan yang normal ini keputihannya kan transparan dan juga tidak berbau dan tidak gatal. Jika mbaknya ini mengeluarkan keputihan yang berbau, terus gatal, terusan warnanya juga agak keruh atau gimana, itu langsung diperiksakan ke petugas kesehatan ya mbak ya. Lalu untuk bagi laki-laki ini dianjurkan untuk sunat karena untuk meminimalisir kuman yang mengendap di depan penis tersebut. Selanjutnya tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Apa saja sih tindak yang kekerasan yang mengganggu pernikahan? Pernikahan ini kan idealnya dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain ya. Tapi kalau misalkan tersebut itu tidak terjadi, maka bisa terjadi kekerasan seperti kekerasan fisik, yaitu misal kayak memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok, dan juga melukai dan lain sebagainya. Ada juga kekerasan secara psikis, itu misalnya kayak menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, terus melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, atau juga bisa mengancam. Kekerasan seksual, misal memaksa dan menuntut hubungan seksual terus-menerus tanpa ada jeda ya mbak ya. Lalu ada penelantaran, misal tidak memberi nafkah pada istri, melarang istri bekerja, melarang istri untuk melakukan hal-hal yang positif sebagai hobinya. Lalu ada juga eksploitasi, misal kayak memanfaatkan, memperdagangkan, dan juga memperbudayakan orang. Lalu selanjutnya ada solusi mengatasi tindak kekerasan. Apa saja sih solusi mengatasi tindak kekerasan? Yaitu misalkan kekerasan ini yang sudah saya sebutkan tadi terjadi pada mbaknya dan sudah tidak bisa ditoleransi. Yang pertama, mbak bisa mendatangi fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit atau rumah sakit ya mbak ya, untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Yang kedua, menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat, atau kerabat. Kalau misalkan Mbak sudah mengalami kekerasan yang tadi saya sebutkan, alangkah baiknya Mbak bercerita pada orang yang Mbak percayai, entah itu keluarga atau teman dekat ataupun saudara yang Mbak dekat ya Mbak ya. Jangan dipendam sendiri. Lalu yang ketiga, jika sudah mendapatkan tindak kekerasan tersebut dan tidak bisa ditoleransi, Mbak bisa melaporkan ke polisi. Lalu selanjutnya bisa mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, atau bisa datang ke psikolog dan juga bisa dari lembaga bantuan hukum. Selanjutnya di sini ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Apa sih itu? Yaitu bisa ada yang pertama namanya stereotip atau pelabelan pada perempuan atau laki-laki. Ini misalnya kalau laki-laki ini terkenal dengan kuat, perempuan lemah, perempuan itu emosional, laki-laki itu rasional. Subordinasi yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Jadi kayak misalkan pengambilan keputusan itu selalu yang didahulukan laki-laki, sedangkan perempuan tidak dianggap. Marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting.
Seperti kayak kita memusyawarahkan itu pasti suara laki-laki yang hanya didengar, sedangkan perempuan tidak. Lalu beban ganda, apa sih beban ganda? Beban ganda ini yaitu beban kerja perempuan yang lebih lama dan lebih banyak. Misal kayak perempuan itu dituntut bisa untuk menjadi ibu rumah tangga, juga bisa menjadi sekaligus pencari nafkah untuk keluarga. Selanjutnya ada tanda-tanda kehamilan. Apa saja sih tanda-tanda kehamilan itu? Yang pertama ada tes kehamilan positif. Ada juga tidak mendapatkan menstruasi, yang biasanya setiap bulan itu mendapatkan menstruasi, tapi itu tidak menstruasi. Lalu bisa juga timbul rasa mual, muntah, pusing terutama pada pagi hari, lalu sering buang air kecil. Terus bisa juga karena tidak nafsu makan, dan juga kadang bisa ngidam apa yang biasanya makanan nggak doyan, apa biasa makanan nggak dimakan, tapi itu tiba-tiba ingin. Terus pada usia kehamilan yang lebih lanjut bisa didengarkan detak jantungnya menggunakan alat, tentunya ini bisa dilakukan kalau di tenaga kesehatan. Lalu bagaimana sih cara menghitung usia kehamilan? Menghitung cara usia kehamilan ini, Mbak harus kuncinya harus ingat hari pertama head terakhir. Jadi misalkan Mbak Agnia ini hari pertama keluar head terakhirnya ini tanggal 1 bulan Januari. Jadi itulah patokannya hari pertama head terakhirnya. Jadi kalau misalkan yang diingat itu hari pertama keluarnya, bukan hari terakhirnya berhenti. Terus bagaimana menentukan taksiran persalinan? Ya, menentukan taksiran persalinan ini ada dua cara. Yang pertama, kalau hari pertama head terakhirnya ini di bulan 1 sampai bulan 3, ini tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, dan tahunnya tetap. Tapi kalau misalkan Mbak Admiah ini hari pertama head terakhirnya itu lebih dari bulan 3, bulan 4, 5, 6, dan sampai 12, ini berarti harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1, seperti itu. Jadi contoh misalkan Mbak Adina ini kan hari pertama head terakhirnya itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Jadi 1 ditambah 7 itu 8, satunya itu kan karena bulan 1, jadi ini ditambah 9. 1 ditambah 9 kan 10, tahunnya sama. Jadi 2023. Jadi persalinannya hari tafsiran persalinannya itu tanggal 8 bulan 10 tahun 2023. Seperti itu ya, Mbak. Baik, selanjutnya di sini ada kehamilan dan persalinan berisiko. Jadi hamil dan bersalin ini juga mempunyai risiko ya, Mbak ya, di mana itu ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Yang pertama itu terlalu muda untuk hamil, di mana terlalu muda untuk hamil ini kehamilan ibunya itu kurang dari 20 tahun. Yang kedua terlalu tua untuk hamil, di mana ibunya ini umurnya 35 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu terlalu dekat atau terlalu rapat jarak kehamilannya, yaitu sering kalau yang normal itu yang dianjurkan itu kan 2 tahun. Nah, ini kalau kurang dari 2 tahun. Selanjutnya ada 3 terlambat, yaitu yang pertama terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Yang kedua terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Selanjutnya ada tanda bahaya kehamilan. Ini ada macam-macam tanda bahaya kehamilan. Yang pertama ada perdarahan pada kehamilan, lalu ada bengkak di kaki, tangan, wajah, serta sakit kepala dan atau sampai kejang. Lalu ada juga demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari. Ada juga keluarnya air ketuban sebelum waktunya persalinan. Ada juga mual muntah yang terus-menerus. Ada juga karena berat badan yang tidak naik di trimester kedua sampai yang ketiga. Lainnya, persalinan ditolong petugas kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin ya Bu ya. Jadi sekarang ini tidak boleh melahirkan di rumah sendiri seperti zaman yang dahulu, harus ke fasilitas kesehatan karena untuk mengurangi angka tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu.
Apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong. Seperti yang tadi saya katakan, itu untuk menurunkan tingkat kematian anak dan ibu. Lalu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, pastinya bersih dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Jadi kalau bersalin di tempat kesehatan itu yang pasti alatnya sudah bisa steril ya Mbak ya. Jadi untuk pencegahan infeksi pada pasien yang satu dan kesatunya itu agar akan minim. Untuk selanjutnya ada perawatan pasca persalinan, yaitu apa sih perawatan pasca persalinan? Yang pertama ada melakukan perawatan tali pusar dengan kasa bersih, kering dan steril setiap hari atau sampai tali pusatnya lepas. Jadi nanti melakukan perawatan pada bayi ini untuk membersihkan tali pusatnya tersebut. Pemberian imunisasi hepatitis B, BCG dan polio pada bayi. Ada juga memeriksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam sebulan sesudah melahirkan. Jadi setelah melahirkan ini mbaknya jangan langsung cuek atau tidak memeriksakan ya mbak ya, tetap harus memeriksakan ini minimal 4 kali dalam sebulan. Meminum kapsul 1 vitamin A segera setelah melahirkan dan satu lagi setelah 24 jam. Segera melaporkan kelahiran pada kader desa ataupun posyandu, ini untuk mencatat angka penduduk yang lahir atau bertambahnya penduduk. Dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Ini apa sih? Ya, inisiasi menyusu dini atau IMD ini yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan bayi mencari dan menghisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan juga mencegah terbuangnya air susu ibu yang pertama atau kolostrum. Karena kolostrum ini kan mengandung banyak sekali vitamin, protein ya Bu ya. Jadi ya Mbak ini jadi lebih berharga seperti itu. Terus pemberian ASI ini dia ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa ada tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini bayi full diberikan ASI tanpa ada tambahan apapun, entah itu madu ataupun air putih, tidak bisa itu. Terus pemberian ASI dianjurkan tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Kalau sudah melewati 6 bulan, setelah 6 bulan ini bisa diberikan MPASI atau makanan tambahan seperti camilan ataupun bubur-bubur seperti itu. Namun dianjurkan ASI juga tetap diberikan selama sampai 2 tahun. Selanjutnya ada manfaat pemberian ASI. Ya, manfaat pemberian ASI ini apa saja sih? Ya, manfaat pemberian ASI ini bagi bayi itu bisa sebagai antibodi bayi karena ASI bayi yang diberikan ASI dan yang tidak ini pasti ada perbedaannya. Terus bisa mencerdaskan bayi juga, berat badan bayi akan bertambah dengan dan seimbang. Lalu manfaatnya bagi ibu yaitu bisa menurunkan berat badan ibu, membangun bonding antara si ibu dan si bayi tersebut dan juga bisa menjadi KB alami. Lalu selanjutnya ini tentang HIV. HIV ini tidak menular ya Bu, Mbak ya. HIV ini tidak menular melalui makan, minum bersama, memakai peralatan alat makan atau meminum bareng, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah, menggunakan WC, berenang bersama, bergantian pakaian, handuk, sapu tangan, hubungan sosial lainnya, atau gigitan serangga. Lalu untuk waspada pada HIV ini tidak menunjukkan gejala. Gitu. HIV ini tertular melalui cairan, bukan melalui yang sudah saya sebutkan tadi ya Mbak ya. Ya. Untuk waspada HIV ini tidak menunjukkan gejala. Jadi orang yang terkena HIV ini tidak semerta langsung divonis positif HIV, itu tidak langsung bergejala. Orang yang terinfeksi HIV atau terlihat biasa saja tetapi bisa menularkan lewat pertukaran cairan tubuh atau jarum suntik.
Orang yang terinfeksi HIV terlihat sehat atau sehat hingga 5 tahun sejak terinfeksi virus tersebut. Jadi sistemnya HIV ini menggerogoti imun ya Bu, ya Mbak ya. Jadi lambat laun akan menyusut imunnya. Setelah lewat masa 5 tahun mulai tampak gejala akibat sistem kekebalan tubuh yang hilang sehingga penyakit lain yang masuk ke tubuh tidak dapat ditangani. Tergantung tingkat kekebalan tubuh seseorang dan pengobatan yang diberikan hingga kemudian penderita AIDS meninggal karena infeksi obstruktif. Jadi kalau misalkan sudah mengetahui habis itu didiagnosa mengidap HIV, lalu yang diidap itu langsung melarikan diri untuk berobat, kemungkinan juga sembuhnya akan lebih cepat. Tapi kalau misalkan dibiarkan dan tidak ditangani secara cepat, itu kemungkinan akan menyusuti penyakitnya tersebut sampai 5 tahun ke depan. Lalu selanjutnya ini ada kanker pada perempuan. Di sini perempuan juga bisa mengalami kanker, yaitu kanker leher serviks, merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Namun di Indonesia tersendiri, kanker leher rahim ini atau kanker serviks ini bahkan menduduki peringkat yang pertama. Kanker leher ini apa sih? Kanker leher ini maupun kanker leher ataupun kanker payudara itu sudah masuk ke stadium lanjut, sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Oleh karenanya itu sangat penting untuk mendeteksi sejak dini. Lalu bagaimana bisa mendeteksi dini kanker leher rahim itu? Ya, deteksi dini kanker rahim itu bisa dideteksi dengan 2 cara, yaitu dengan pap smear dan tes IVA. Deteksi kanker dini leher rahim ini dianjurkan untuk perempuan yang usianya 30 sampai 50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Jadi kalau seperti Mbak yang belum melakukan hubungan seksual atau belum menikah, ini belum bisa dilakukannya deteksi kanker dini menggunakan pap smear atau tes IVA ya Mbak ya. Lalu deteksi dini kanker rahim ini bisa dilakukan di dokter ataupun di bidan, bisa juga di puskesmas atau juga di rumah sakit. Pada stadium awal umumnya kanker leher rahim ini tidak memiliki gejala. Pada stadium lanjut gejalanya akan muncul, yaitu antara lain seperti perdarahan kalau sehabis melakukan hubungan, lalu ada perdarahan yang tidak normal dari vagina, mulai dari bercak-bercak hingga mengumpal, serta perdarahannya ini berbaunya busuk. Lalu keputihan yang berbau busuk juga, dan nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Lalu bagaimana mencegah gangguan seksual? Mencegah gangguan seksual ini yang pertama bisa selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Jadi tidak adanya ancaman atau tidak ada paksaan dari salah satu pihak ya Mbak ya. Selanjutnya bersikap dan berbicaralah secara terbuka apa adanya, masing-masing pada pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Jadi kalau misalkan Mbak tidak suka dengan hal-hal yang Mbak tidak suka, lebih baik Mbak bicarakan pada pasangan agar menemukan solusinya bagaimana. Lalu jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat, misalnya tidak merokok, terus bisa mengelola stresnya, juga bisa tidur cukup, pola makanan yang gizi seimbang, dan juga berolahraga secara teratur. Jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Jadi misalkan Mbaknya ini sakit, itu jangan sembarangan minum obat yang Mbak temui di terjual bebas. Mbak harus tahu isinya apa, kegunaannya apa, efek sampingnya apa, seperti itu. Lalu jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Kita sebagai manusia itu juga butuh hiburan, tidak semuanya harus dengan serius. Jadi kalau misalkan Mbak sudah merasakan mending lelah, Mbak juga harus butuh rekreasi atau hiburan. Yang terakhir ada jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan, seperti itu. Baik, untuk konseling pranikah ini sudah selesai menggunakan lembar panitia ya Mbak ya. Baik, dari semua yang sudah saya sampaikan, apakah Mbak paham? Ya, oh ya paham. Ada yang bisa ditanyakan Mbak? Enggak. Oh tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, jika Mbak sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga acaranya lancar ya Mbak ya. Terima kasih. Ya.